Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pecinta lampu terang anti silau. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat perbandingan baterai LTO 10 pots yang rakit seri 5S2P sama 6S2P. Jadi maksudnya 5S itu 5 seri, 6S itu 6 seri. Nah, kemudian 2P itu 2 paralel. 2 paralel itu maksudnya seperti ini. Jadi ini basicnya baterainya seperti ini ya. Basicnya seperti ini, 10 ampere satunya. Ini ada 2 ampere 2 piece. Jadi ini 20 ampere kalau dipasang secara paralel. Paralel itu ini min, ini plus. Kebalik, ini plus, ini min. Jadi gen satu seperti ini namanya paralel. Jadi kapasitasnya jadi 20 ampere karena satunya 10. Nah, kemudian dipasang seri. Jadi seperti ini, terus ada lagi, ntar dulu saya ambilin. Nah, satunya seperti ini ya. Ini per bijinya. 10 ampere. Belum dirakit semua. Ya, ini belum dirakit, tapi nggak apa-apa. Nah, ini simulasinya seperti ini. Ini 2 piece dirakit jadi satu secara paralel. Ini kapasitasnya nambah jadi 220 ampere. Nah, kemudian kalau ini dipasang seperti ini ini nah gini. Nah, ini jadinya voltasenya yang nambah. Nah, ini namanya 2P 2S. Saya rakitnya seperti ini. Kalau seperti ini. Nah, ini yang dua-duanya ini udah dirakit kemarin. Satunya 5S 2P, satu lagi 6S 2P. Jadi seperti ini nih. Ini rakitnya seperti ini, udah dirakit. Ini totalnya ada 12 piece. Ini 1 2 3 4 5 6 kali 2 berarti 12. Nah, sedangkan yang ini 1 2 3 4 5 10 ya. Ini berarti 10 piece karena masing-masing 2. Nah, ini kemarin sudah saya charger menggunakan trafo ini trafo atau apa namanya, atau power supply. Kemarin sudah saya charger. Kesenggol lagi nih tripodnya. Sudah saya charger, voltase sama. Jadi ini kemarin saya paralel. Setelah jadi seri, setelah dirakit seperti ini, saya rakit paralel. Terus saya charger bareng, voltasenya kasih voltase 13,6 karena ini rencananya mau dipakai di Mazda. Mazda itu tegangan kerja kalau sudah stabil dia di bawah 14, jadi sekitar 13,5 13,6 stabilnya di situ. Jadi ini saya beri voltase sesuai tegangan di Mazda. Nah, ini kita coba tes sekarang. Ini dia kondisinya mungkin dari semenjak dicas sampai sekarang itu 1 minggu lebih. Nah, kita sekarang coba tes tegangannya berapa masing-masing. Ini 13,4 ya. Min 13,4, ini kebalik berarti. Ini sana.
13,39. Nah, ini kemarin saya balancing dulu. Saya balancing itu pakai active balancing. Nah, itu selama seminggu full itu di balancing dulu. Nah, mungkin ini tegangnya turun karena dikasih balancing ini kan dia full kerjanya nonstop ya. Jadi selama ini koneksi ini run ya, dia akan bekerja terus, makanya voltasenya turun dari 13,6 sampai sekarang tadi ya, anggaplah 13,4 ya tadi ya. Nah, sedangkan yang ini voltasenya lebih rendah ini. Kembali. Nah, ini 12,5. 12,5 ini sebenarnya tegangannya malah sama seperti aki pada umumnya. Jadi aki standar kan rata-rata kalau mesin tidak dipakai itu kan 12,5 ya. Ya, itu masih masuk normal. Nah, sedangkan ini juga sama seperti itu. Tapi ini kalau melihat dari tabel, mungkin teman-teman bisa searching tabel voltase baterai LTO. Itu tegangan kerjanya kan 2,3 volt. Nah, 2,3 volt itu ini tegangannya kalau lihat dari grafiknya itu rata. Kalau udah di 2,3 itu tegangannya rata. Nah, nanti kalau di atas misalkan 2,4 atau 2,5 langsung melejit naik. Nah, ini ratanya ini tegangan paling paling banyak lah. Paling isinya paling banyak itu di 2,3 volt. Nah, ini kalau dikali-kali 2,3 kali 5 itu sekitar 12,5 volt ya. Apa lebih? Coba dihitung aja deh. Nggak pakai kalkulator soalnya. Nah, ini tegangannya sebenarnya normal, ini pun normal karena ini kalau ini kan 6 sedangkan ini 5 ya. Sedangkan ini 5. Nah, sekarang coba kita cek menggunakan baterai tester. Ini voltase sudah. Menggunakan baterai tester itu kita cek CCA-nya mana yang lebih besar dengan kapasitas sama tapi perakitan beda, rakit 6S dengan rakit 5S. Oke, coba kita cek satu persatu. Kita cek dulu yang ini. Nah, nanti setelah dicek CCA-nya berapa, kemudian dites di mobilnya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Salah berarti. Nah, kita tes CCA-nya berapa. Regular flooded. Nah, CCA. Nah, ini sebenarnya isi berapapun bisa, nggak masalah. Ini mah cuman kita mau masukin standarnya si aki atau baterai ini berapa, standarnya segitu, jadi biar tahu nanti prosentasenya. Nah, ini CCA-nya tuh 1767 ampere. Mantap ya. 20 ampere doang loh ini. Ini 20 ampere 1700, sedangkan aki mobil itu yang GS kemarin saya lihat di postingan di grup ya, grup Facebook itu punyanya GS, merek GS yang fitur ISS 45 ampere itu hanya 370.
145 ampere, ini 20 ampere loh, 1700. Makanya yang 10 ampere saja bisa buat nyalain printer, ya wajar sih. Ini 20 ampere aja segini ya. Ini yang 20 ampere ya. Nah sekarang kita cek yang maksudnya yang 5 seri 20 ampere juga sama sih, 20 ampere juga, tapi ini yang 6 seri voltasenya lebih tinggi. Nah coba kita cek voltasenya ini. Nah ini voltasenya 13,38 ya, jadi nggak jauh beda sama tadi pakai multitester, tapi CCA nya 1694, jadi masih tinggi yang 5S lebih tinggi ketimbang yang 6S. Nah ini nanti mau saya gabungkan, mau saya paralel, jadi 6S sama 5S gabungin jadi satu, tapi nanti untuk plus nanti gabungin jadi satu. Nah untuk minnya nanti kabelnya dipisah aja, jadi nanti biar mudah dalam pengetesan. Nah ini segini ya. Oke. Jadi nanti kalau sudah dirakit, saya pakai di satu mobil bareng, dan nanti berapa tahun kemudian mana yang lebih awet, mana yang lebih cepat rusak, saya rasa sih sebenarnya sama, cuman bedanya kalau yang ini dengan voltase yang sama, ini voltasenya bisa full, kapasitasnya bisa terisi full, tapi kalau untuk yang ini dengan voltase 13,6 itu saya rasa tidak terlalu full ya kapasitasnya. Jadi tegangan yang masuk ke dalam sini tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 80% mungkin. Kalau ini benar-benar full, ini kayaknya 100%, tapi kalau ini kayak kurang, soalnya pas waktu dicas itu ini justru ngisi terus, yang ini dicas dengan 13,6 volt itu ini ngisi terus, sedangkan ini seakan-akan dia udah full itu. Oke, nanti lanjut lagi pengetesan di mobil, kita rakit jadi satu dulu ya, jadi nanti biar enak nyetang-nyetangnya, karena nanti akan di wrapping jadi satu, dirakit, dibungkus jadi satu nanti setelah pengetesan di mobil. Ini baterainya sudah dikasih kabel ya, masing-masing keluaran untuk min 2 biji, nah untuk plusnya 1 biji. Nah ini karena yang plusnya 1, karena ini tadi digabung, jadi diambilnya tengah-tengahan tuh, digabung antara 5S sama 6S, digabung plusnya, jadinya ketemu 1, keluaran 1, untuk minnya 2. Nah ini yang ini yang ke atas ya, dari samping sampai sini, ini yang 6S, sedangkan yang ini 5S, ini keluaran dari sini. Nah dari sini saya lewatin di sini, dan nanti ketemuan di pinggir, sama-sama di pinggir. Oke, kita lanjut untuk tes ke mobilnya. Nah ini sudah saya sambung, ini plusnya ke sini. Nah ini min yang ke sini belum dikonek ya, jadi ini untuk baterai 5S nya belum dikonek. Yang sudah saya konek ini adalah untuk 6S nya, nih sudah konek ke sini. Oke, jadi kita tes dulu satu persatu bagaimana perbedaannya. Meskipun kapasitas sama 20 ampere, tapi mungkin karena ada perbedaan instalasi 5S dan 6S, mungkin ada perbedaan. Kita coba tes saja. Tes dalam jangka pendeknya seperti ini, jadi jangka panjangnya harus dalam pemakaian. Kalau pemakaian sih saya rasa juga sebenarnya tidak ada
pengaruh yang signifikan. Kita tes CCA nya di sini. Kalau tadi sebelum dikasih kabel kita tes CCA nya rata-rata sama, hampir 1700-an ya. Kalau yang ini nggak tahu ini berapa, ini 1100. Kalau yang 6S tadi 1600, ini 1100 ya, turun sekitar 500-an ya kurang lebih, karena ada kabelnya yang panjang. Tapi segini juga udah bagus banget, udah gede nih. Oke, kita coba tes tracking testnya. Ini data di sini, voltase maksimalnya 12,8, minimalnya 11,17. Nah, time-nya ini 9000 milisecond, cukup lumayan lama ya berarti ya. Nah, kita coba tunggu dulu untuk berapa menit. Nah, nanti setelah itu kita coba tes, matiin terus kemudian dites lagi. Jadi masing-masing nanti dites 2 kali pengetesan. Di sini 300 ya, begitulah. Kalau ini memang nggak sama kan, ini sekarang mesin dah nyala ya. Kalau ini kita cabut terus nanti dicoba lagi pasti tinggi. Karena mesinnya udah nyala. Tuh 2100 ini udah mentok, ini 2100. Nanti coba tunggu dulu berapa menit. Kalau sudah agak lama, kira-kira sudah ngisi, nanti dicoba lagi.
13,7 volt. Oke, kita coba matikan. Kita tes CCA nya. CCA nya 1068, malah turun ya, tadi 1100. Ini yang sama, ini kayak yang awal. Oke, coba kita cracking test. Nah, tes kedua enteng banget nih, tinggal cerit langsung nyala. Yang kedua ini voltase maksimalnya tinggi ya, 13,3 volt. Kalau tadi 12, minimalnya 11,6, ya agak naik dikit. Kan tadi yang pertama kayaknya 11,17, 11,64. Oke, kita lanjut yang 5S. Nah, ini sudah pasang lagi ya, ini yang 5S sambung ke sana. Yang ini 6S tadi sudah dicopot, ini nggak kemana-mana ya, sini aja. Oke, nah sekarang kita coba cek CCA nya. CCA nya kemungkinan turun karena ini kabelnya lebih panjang ketimbang yang 6S. 700 ya, turunnya cukup lumayan banyak. Tadi dari 17.700 sekarang jadi 700 saja, jadi turunnya 1000, lumayan karena ini panjangnya lumayan panjang, ini sekitar 40 cm, sedangkan tadi kan tidak pakai kabel ini ya. Oke, nggak apa-apa, coba cracking test. Ini juga starternya enteng sih, enak. Nah, cuman ini voltasenya lebih sedikit rendah. Nah, time-nya sama nih, 9000 milisecond. Voltase maksimalnya 11,8,
minimalnya 10,10. Kalau CCA-nya coba berapa kalau di sini? Tapi pasang lagi. Ini pasti 2100 juga ini. Oh, enggak juga deh. Masih sama ya, karena memang kabelnya panjang dia. Resistansinya nih 5,5 ohm. Nah, ini saya coba nyalain beberapa menit lagi. Nanti kita matiin. Nah, kalau di sini voltasenya 13,2 ya. Nanti coba kita cek sampai voltasenya 13,7. Biar naik dulu. Makin rendah malam. Nah, ini voltasenya udah tinggi nih. 14,2. Ini sudah dimatiin mesinnya. Coba kita cek lagi CCA sekalian cek voltase 13,6, jadi mirip-mirip kayak tadi ya, tadi 13,7. Oke, coba kita starter lagi, tracking test. Voltasenya naik maksimal 12,3, minimalnya 10,7. Tadi kayaknya 10,6, kayaknya naik dikit lah. Oke, mungkin untuk pengujian kali ini saya rasa cukup, dan kita tinggal tunggu pengujian selama pakai aja. Mudah-mudahan aman
tanpa ada masalah sesuatu apapun. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.